Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari suaranya semua. Suaranya itu bahwa April itu matang. Ya, tak cengeng-cengeng. Makanya duduk di sini sebagai sebuah bentuk istiqomah. Ini dari dalam keluar ya sampai tunggu jalan ya semuanya itu berapa ribu ada semua perwakilan dari kami 8 sampai kami 12 ya ada semua ya kami 18 Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinaba. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati suri-suri baik, baik dan suri-suri baik dan suri-suri baik. Saya berapa kali? Alhamdulillah makan di sini pernah, terus pengajian pernah, tidur-tiduran tuh. Ya, malu, ya, sehat, semoga ya, yang di sana ada teman-teman ya, iya dicari itu setiap 5 menit bunyi itu, aja nggak bisa tidur. Semoga sehat, yang saya hormati Imam Taklim. Dan beliau sehat. Semoga program-programnya Allah beri kemudahan dalam langkah kehidupannya. Halo, hal. Alhamdulillah yang saya hormati pula ya aparatur pemerintah setempat untuk RT. Ada saudara ya. Kita doakan RT semoga sehat. Semua pengurus IKK ya. Kesehatan senior majelis taklim tentunya ya semoga selalu bersama kita sehat tuanya tuan ibu rohani muslim ada yang hadir bagus kenapa saya bilang bagus meskipun senior-seniornya nggak hadir, seniornya datang. Makanya dalam ungkapan itu utlubil istiqomah, yang utlubil istiqomah, wala taqlubil karomah. Utlubil istiqomah, wala taqlubil karomah. Fa'innal istiqomah turisul karomah. Utlubil istiqomah, carilah istiqomah. Jadilah kita istiqomah, tuntutlah istiqomah. Wala taqlubil karomah, jangan mencari kemuliaan. Yang dicari itu istiqomah, bukan kemuliaan. Kenapa yang dicari istiqomah bukan kemuliaan? Fa'innal istiqomah turisul karomah, karena sesungguhnya istiqomah itu melahirkan kemuliaan. Kalau ingin mulia, jadilah kita istiqomah. Ya, kalau manusia tidak memuliakan kita, Allah yang akan membukakan ya muka syafat kita, batin kita, sehingga kita mulia di hadapan Allah. Makanya banyak orang yang tidak terkenal di bumi, tetapi terkenal di langit. Tanda-tandanya orang istiqomah, tanda-tandanya orang istiqomah yang belum taklim itu biasanya kalau pakai jilbab itu apa ini? Saya yang mirip
kancing bener. Mana ada orang datang ke majelis taklim nggak pakai baju? Ya semuanya pakai baju. Resletingnya nggak bakalan kelupaan kecuali memang sengaja. Ya, nah ya, karena kalau orang yang biasa disiplin itu dipersiapkan dari awal. Ya, mau ngaji jam 6:30, sudah siap dari jam 3. Ya, kita juga beres-beres, ya, diberesin masaknya, biar nggak nanti keganggu berangkatnya. Anak disuapin, ini mama, ya, nanti mama mau kajian, masih kenyang mak, habis lapar makan, kasih makan semuanya. Kenapa? Istiqomah. Ya, karena udah kalau kita sudah istiqomah, insya Allah turul karomah akan melahirkan kemuliaan. Kemuliaan ini bukan mulia terus cuma bisa nyusun, bukan hanya itu kemuliaan. Kemuliaan secara dohir ini seperti itu, bisa nyusun setiap datang. Masa senang kita dimuliakan cara seperti itu oleh tetangga kita. Setiap kita masuk gang baca tolak ya, ayo kita mau masuk gang tolak. Masa suka enggak? Cuma mau beli garam ke warung, pulang dari warung tolak. Ya, suka enggak kalau digituin? Ya enggak nyaman. Ya kemuliaan itu dengan cara bagaimana? Dengan cara tenang hati kita, nyaman duduk di majelis taklim. Gak apa-apa sambil nyender lah dengan tenang. Ya, nyender dengan tenang gak apa-apa, ada larangan nyender. Ke bagian tembok. Orang biasanya kalau di majelis taklim udah ke bagian tembok, enggak beranjak, enggak geser bohong. Ya, nah duduk nyenderlah dengan tenang. Kalau yang mau selonjorlah dengan nyaman. Ya, yang mau meremlah dengan khusyuk. Ya, kau usah diganggu temannya yang merem. Itu maksain diri untuk ngaji. Makanya gak usah dibangunin. Gak usah, biarin dia dengan tenang merem. Semoga mimpi indah di majelis taklim. Yang maksain diri meskipun dalam keadaan ngantuk capek istilahnya, ya kan? Nyuci, gosok, ngepel, mana COD-nya? Ya? Oh iya. Ya, jadi sampai di majelis taklim selonjor, nyender, nggak apa-apa, dengan niatnya aja udah bernilai kebaikan. Ya, yang nggak ngantuk, yuk kita ngobrol bareng-bareng. Yang ngantuk biarkan. Kalau perlu majelis taklim udah selesai, nggak usah dibangun. Biar dulu dia ada teman. Ya, tahu bangun. Nggak jadi pengajian. Pengajiannya nggak jadi, ini nggak hadir. 5 tahun nggak selesai. Dari sebelum COVID sampai habis COVID. Ya, kalau udah tersinggung dan sakit hati, mama itu terus-terusan. Ya, awet, udah diingat terus. Ya, makanya ketika dia bilang, Umi ceramahnya selesai. Oh iya, Bu, udah selesai waktunya habis. Ya, udah. Ya, kalau saya minggu ini tidur nggak ngaji lagi. Ya, makanya saya kalau berhadapan dengan ibu-ibu itu kayak megang berlian, pelan-pelan. Ya, tapi akhirnya saya kantemin juga kadang kalau pas lagi saya pegang itu ya. Nah, ya, jadi kesempatan saya. Kalau lagi duduk-duduk begini, udah biarin aja. Mau ngapain, mau jumpain kan, ya. Mau gulung-gulung ya biarin aja. Ya, kenapa? Allah Maha tahu. Biasanya kita itu melampiaskan suasana hati kita itu dengan kondisi kita. Kenapa? Ayo. Kenapa tuh? Kita saja. Ya, gimana? Ini banyak nih, dibantu ini. Mau gimana lokasinya? Dari emaknya, iya. Mana itu kalau bukan emaknya, Bu? Anak kecil bukan emaknya, mau
gendong nangis katanya. Kalau emaknya meskipun belum mandi emaknya dimandi. Kita pulang kampung di jalan rumah bagus-bagus nggak berhenti. Ya. Jangan saya bilang nggak berhenti kita di situ meskipun rumah di jalan bagus-bagus. Ya, ya ternyata sampai ke rumah kita sendiri gitu ya. Itulah. Ya. Banyak syukur kita kepada Allah atas semua karunia yang Allah limpahkan pada diri kita. Semoga kita semuanya sehat. Ya, salawat dan salam semoga tetap terhatur kepada Habibina wa Syafi'ina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua termasuk umat Nabi Muhammad yang kelak mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, Bu, halo. Sebentar lagi kita mau menghadapi bulan Ramadan. Ya, waktu sementara itu hanya kita di malam Jumat ini aja, ya, malam Jumatnya aja. Kenapa? Karena ada ibadah yang lainnya, yaitu ibadah tarawih. Ya, tarawih bareng-bareng, ya, berjamaah kalau bisa berjamaah. Yang punya anak yang tidak bisa dikendalikan, tarawih di rumah sendiri. Ya, yang bisa tarawih di masjid. Diawali tarawih itu diawali dengan imam, bersama imam, berakhir juga dengan imam. Jangan ditinggal sendirian. Aduh, ngegas ini imam. Akhirnya oleh udah tinggal 3 stop. Ya, itu bolong-bolong. Yang di belakang nggak mau maju ke depan, seenaknya sendiri, nggak jaga sok. Ya, jaga sok. Reva, jangan sok. Ya, sok. Halo. Kesempurnaan sok. Itu saya nggak bosan-bosan mengingatkan ini, Bu. Ya, karena diingatkan sekali 4 tahun depan, diingatkan 2 kali lupa lagi, diingatkan 3 kali lupa terus. Gitu ya. Makanya saya ingatkan, jaga sok. Kesempurnaan sok itu tergantung pada orang yang di belakangnya. Makanya kalau di depan kita itu kosong, maju. Halo. Kalau di depan kita kosong, maju. Ya, jangan seenaknya sendiri. Kalau udah bebek, ya, bolong maju. Meskipun bestinya nggak maju, ya biarin. Kalau memang di depan besti kita nggak bolong sopnya. Ya, yang gosok buat dulu. Alim mau. Ini makan nih. Makan. Ya, jadi kalau sholat tarawih perhatikan sopnya ya, karena kesempurnaan berjamaah itu ya tergantung juga kepada mau apa. Mau apa? Yang mana? Alhamdulillah, anaknya itu begitu, Bu. Yang penting emaknya diam. Tuh, itu mau bagi sama temennya. Nanti kalau nggak habis, sama kayak kita waktu kecil dulu kan. Ya, anak-anak yang main gitu. Makanya saya itu nggak pernah merasa terganggu dengan anak-anak ketika di majelis taklim. Karena kalau dilarang bawa anak, ya nggak ngaji. Yang ini kocu, ya, yang buyut-buyut cicip. Ya, Rasulullah itu dalam diri, ya, Rasulullah itu dalam dirinya ada hilman. Apa itu hilman? Hilman itu nggak gampang emosi, sabar, tenang, itu hilman. Makanya yang menyusul Rasulullah itu Halimah. Halimah itu wanita yang lemah. Ya, jadi kita ini kalau tidak gampang emosi berarti dalam diri kita ada hilman. Tapi sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit melotot, ya, maka kita sedang ngomel mulut kita, ya, maka tidak ada hilman dalam diri kita. Rasulullah itu ada hilman. Kalau kita mau mencontoh Rasulullah, contohlah semampu kita. Ya, seumpama kita dalam sehari marah 5 kali,
Ya, ketika mau ittiba kepada Rasulullah kuranglah marahnya pas-sama. Ya, jadi Pak Istana udah berapa kali ya mama marah hari ini. Nah, ya, udah 4 kali mah, oh kurang sangat lagi. Nah, ya, siapa tahu besoknya berubah lagi. Majelis taklim itu, kesuksesan majelis taklim itu bukan karena seberapa banyak jemaah yang hadir, bukan hanya seperti itu. Yang suksesnya majelis taklim itu seberapa kuat karena kita ada di majelis taklim bisa merubah kepada diri kita dari yang nggak ngerti menjadi ngerti, dari yang nggak paham menjadi paham, dari yang nggak tahu menjadi tahu. Ya, makanya ketika kita duduk di majelis taklim diajarkan oleh guru-guru kita di dalam diri Rasulullah ada hilman, tidak mudah emosi, selalu dalam keadaan tenang bawaannya. Tiru diri kita, bagaimana kita tenang? Oh, tenang itu ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Kalau tenang ini harus ada zikir dalam diri kita. Zikirlah kita. Makanya kita diajarkan. Ya, kita diajarkan dalam surat Al-Baqarah di akhir wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana ya fansurna. Nah, yuk kita bahas satu. Wa'fu anna, ya Allah maafkanlah kami. Kita minta ampun kepada Allah, kita minta maaf kepada Allah. Kenapa? Tidak ada yang tidak berdosa kita. Makanya setiap saat kita, kata Rabi'atul Adawiyah, ya dalam kisahnya ini kita beristighfarlah berulang-ulang, beristighfarlah dalam keadaan bagaimanapun, karena kebanyakan diri kita ketika istighfar kadang bukan hanya kita ampun kepada Allah, tetapi kita menginginkan sesuatu dari Allah. Baca istighfar, kenapa? Karena ingin rezeki ngalir pada diri kita. Istighfarnya udah beda. Ya, melihat rumah bagus, kita baca sholawat. Ya, berharap rumah itu jadi milik kita. Udah beda tujuan sholawat kita, bukan kepada Rasulullah, hanya kepada materi. Yang yuk perbaiki diri kita. Ya, jangan hanya hal-hal yang bersifat duniawi. Bersifat dunia ini boleh apa enggak? Boleh. Ya, boleh juga karena kita di sini ini butuh. Kita di sini kan pakai baju. Baju bisa dibeli dengan duit. Pakai bedak. Pakai skincare. Lipstick. Ya. Nah, lipsticknya habis setiap bulan. Ya, setiap bulan habis beli. Ya, itu. Makanya yang pertama kan dari Rasulullah ada hilman, ya. Terus yang kedua, ya, apa lagi yang ada pada diri Rasulullah? Ya, yang ada pada diri Rasulullah selain hilman itu ilman. Ada hilman, ada ilman. Apa ilman? Ilman itu ilmu sehingga kita pengertian. Ya, ada saudara kita butuh, kita pinjemin. Ya, ada saudara kita lapar, kita kasih makan. Ya, ada saudara kita butuh curhat, kita dengerin. Nah, itu namanya ilmu. Makanya Rasulullah ketika Isra Mi'raj paham terhadap apa yang diinginkan oleh Allah. Ya, ketika jalan ada orang memanggil, Muhammad, orang cemas. Ya, perhiasan semuanya. Rasulullah nggak noleh. Kenapa? Itulah yang Allah mau. Malaikat Jibril bertanya, "Sadaqah, benar engkau ya Muhammad? Engkau tidak menoleh. Seandainya engkau menoleh, maka umatmu nanti di akhir zaman semuanya hanya berpikir tentang urusan dunia." Ya, ketika Rasulullah disuruh memilih minum susu atau minum arak, Rasulullah minum susu. Kenapa? Karena di dalamnya ada ilman. Ya, ngerti Rasulullah apa yang diinginkan oleh Allah. Maka kita juga harus ngerti. Ya, Allah itu menginginkan kita bagaimana? Kita sebagai hamba Allah harus tunduk kepada Allah. Jadi wa'fu anna, seumpama dosa kita banyak, ya, minta ampun kepada Allah. Setelah wa'fana apa? Waghfir lana. Kalau dosa kita lebih besar lagi, maka kita juga minta ampun semakin intens kepada Allah sehingga ada waghfir lana.
Ya, terus setelah itu warhamna, sayangi kami ya Allah. Jangan buka aib kami ketika di dunia. Jangan siksa kami nanti di akhirat. Kita kalau dibuka aib kita, ya nggak berani kita keluar rumah. Ketahuan siapa yang sholat sunnah tadi kesiangan. Siapa di antara kita yang paling banyak utangnya? Nah, ya. Siapa di antara kita yang paling banyak ubannya? Ya. Ini berani hadapan seperti ini kan yang ketutup aja. Ya, kalau dibuka uban. Ya, bana, kerutan, mana-mana. Iya kan? Lipatan-lipatan. Ada berapa lipatan? Ya? Setrika nggak lipatan? Ya begitulah. Ya, begitulah ya. Nah, selain wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana. Ya, kenapa kita diajarkan untuk berdoa anta maulana, engkaulah pelindung kami, agar apa? Agar kita tidak putus hubungan. Ada yakinan. Ya, ada yakinan, yakin terhadap apa perintah Allah kalau itu benar. Halo. Nah, yakin kita kalau yakin, ya, kalau yakin itu memang senang. Ya, yakin ketika datang ke majelis taklim, saya yakin ini benar. Saya yakin ini baik. Ya, karena keyakinan ini ya semuanya akan melakukan sesuatu yang tidak menjadi keyakinan kita. Ya, kita yakin. Ya, kalau dalam sholat juga, ya, yakin itu menentukan jumlah rakaat. Saya 4 apa 3 ya, 4 apa 3 ya. Berarti tidak yakin, tapi kalau yakin, waduh saya 4. Ya yakin, maka kita tidak bisa sujud sahwi. Ya, dalam punya hutang juga hutang puasa. Ya, kalau kita yakin, oh saya udah lunas semuanya. Ya, berarti yakin kita, berarti nggak usah foto. Kenapa? Karena udah yakin. Ya, halo. Nah, jadi yang pertama ada ilman, 2 ada yakinan, ada ilman, 3 ada. Ibu kok lebih pintar dari saya? Iya loh. Saya keliru ya dari nomor 1 sampai nomor 3. Ibu padahal begini dari ketika ditanya bener loh. Berarti punya kecerdasan di atas rata-rata. Ya, saya perhatikan kan, ya siapa yang udah berapa watt gitu ya. Saya perhatikan semuanya, tapi bener loh. Saya tadi jawab yakinan, ilman nih. Ya, ilman gitu ya, luar biasa. Pertahankan itu kecerdasan kan ada. Ya, pokoknya cerdas semua. Kesuksesan atau ibu itu di sini nih. Makanya saya senang gak tuh ibu gitu ya. Kenapa? Dia pasti cerdas. Meskipun gak nyata itu cerdas. Pintar-pintar semua ya. Yang penting duduk di majelis taklim ya. Nah, kita belajarnya begini nih, gak ngejar gelar ya. Kita kan gak butuh sama gelar ya. Ya, kita gelarnya apa? Gelar tiker. AS ya. ASN ya. Ya, ahli surga nih. Ya, ASN kita mau ngapain? Duit, dia ala-ala kewajiban. Iya kan? Mau korupsi dari mana? Apa yang korupsi? Majelis taklim mau korupsi. Duitnya majelis taklim lebih banyak duit keluarga. RT mau korupsi, duit RT lebih banyak daripada duit ibu. Ya, nggak bisa kan korupsi? Ya, nggak mungkin korupsi. Makanya alhamdulillah kita jadi seperti ini. Ya, makanya saya punya cita-cita ingin jadi bupati. Ya, nah kalau saya jadi bupati, ibu nanti ngajinya di rumah dinas. Jauh. Di rumah dinas ibu ngaji, ya, di rumah dinas. Atau ini kok ngaji, saya pergi. Ibu ngaji saya pergi ya, nanti ya. Kan saya pernah bilang ingin jadi bupati, nanti saya belajar lagi berkali saya dari semua. Itu incaran saya ini. Pertama saya pakai kasih gamis, ya pakai gamis 1
satu orang saya kasih 5 gamis. Senin, Selasa, Sabtu Minggu. Nah, Sabtu Minggu kembali lagi. Tahu nih, malah lebih dekat saya masalah dong. Lebih dekat saya, tapi kok itu yang gitu. Hah? Nah, tuh. Jam berapa? Sore. Sore. Udah ada di situ sore. Ya. Saya tahunya kalau malam. Nah, pasangannya yang nggak tahu. Ayo, nggak tahu. Itu urusan bupati yang baru. Ya. Nah, jadi yang pertama ada ilman, yang kedua ada iman, yang ketiga keyakinan, yang keempat ada Islam. Apa Islam? Islaman itu tunduk patuh. Makanya kita kalau berislam tunduk, disuruh sholat, jangan ngikir. Disuruh puasa, Gak usah nanya apa manfaat puasa. Gak usah nanya. Semua yang diberitakan oleh Allah pasti ada manfaatnya. Sehat, sumu, fatasimu kata Rasulullah. Puasalah kalian semua, fatasimu, maka badanmu akan sehat. Makanya semuanya itu ya, semua proses-proses kedokteran kadang butuh puasa. Mau dioperasi, puasa. Ya, kita kalau mau operasi ibu makan jengkol yang banyak ya. Enggak ada. Ya, makan jengkol, makan pete, ya, sambal terasi, ya. Karena ibu mau dioperasi nanti jam 6, jadi jam 6 kurang seperempat ibu makan jengkol seperempat. Tidak ada yang seperti itu. Ya, tapi kita disuruh berpuasa. Karena dengan puasa lebih mudah ada pekerjaan kedokteran sehingga kita menjadi lebih sehat. Dalam sebuah riwayat Imam Bukhari, Imam Ghazali itu banyak berpuasa. Maka puasalah ya selama tidak ada yang neraktir. Kalau ada yang neraktir, nah seperti puasa. Ya, makanya dengerin itu kalau ada orang aku, ayo makan ini, ayo nggak jadi puasa. Nah, kalau nggak ada yang ngajak puasa, kan puasanya ya. Apa ya, memenuhi keinginan saudara kita untuk makan juga ya, menyenangkan orang lain, menyenangkan orang lain ya, akhlak kesukaan. Makanya kita ada 3. Halo, nih ada 3, satunya 1 jam, kita lagi 3 jam lagi. Ada 3, kita dinyatakan 3 gagal dalam kehidupan kita. Ada 3 hal, ayat ini ya, kita itu gagal. Tidak gagal dalam kehidupan kita itu ada 3. Mendidik anak kalau ada 3 ini nggak bakalan gagal. Anak kita dididik oleh kita ada 3 pada diri anak kita itu tidak akan gagal. Hidup di belahan bumi manapun kita, di lingkungan seperti apapun kita, ada 3 hal kita tidak akan gagal hidup dimanapun aja. Ya, jadi pemimpin kita di sebuah lingkungan, ya, ada 3 ini dalam kehidupan kita tidak akan gagal untuk menjadi pemimpin. Dalam rumah tangga ada 3 ini tidak akan gagal kita dalam kehidupan rumah tangga. Namun kita sintilu ya. Dari mana? Nomor itu yang pertama apa itu agar kita tidak gagal? Yang pertama al-khauf. Naon kita al-khauf? Waduh, ya. Ya, saya nyanyi bu, kadang diajarin sama tetangga. Domba kuning, domba kuning, gitu ya. Nah, yang pertama adalah al-khawfu. Al-khawfu itu adalah takut kepada Allah.
dimanapun kita ada, insya Allah akan membawa ketenangan pada diri kita. Di rumah takut kepada Allah. Ramadan, makanan semua punya kita. Di kulkas punya kita. Kolak makan matang jam 3 punya kita loh, kita yang masak. Tapi kenapa kok tidak makan kita? Karena kita rasa takut sama siapa? Makanya kalau takut sama Allah berbeda dengan kita takut sama makhluk. Kalau takut sama makhluk, takut sama macan, takut sama singa, takut sama ular, menjauh atau mendekat? Menjauh. Tapi kalau takut kepada Allah, mendekat. Ya. Jadi kalau ada takut kepada Allah, mau hidup di belahan bumi mana aja, kita akan selalu menjadi orang yang berhati-hati. Ya, ada haram, nggak mau. Kenapa? Takut ada siksa Allah. Hitung-hitungannya jelas. Ya, mau ngintip-ngintip dompet suami, takut. Ya, ya ngintip aja takut, bu, apalagi mandi. Ngintip aja takut. Ya, saya kalau ngintip takut nih, nanti kalau mau ya. Ya, takut kehilangan duit 300.000. Diambil mana? Enggak, saya cuma ambil 100. 300 hilang, ambil 100, 200. Ya, nempel ya 100. Ya begitulah kita. Ya, makanya perempuan itu semua yang ada di dalam rumah itu tahu semua. Ya, sampai duit di meja tahu. Ya, suami ngumpetin duit di dalam kos kaki, ketahuan. Nah itu kita apa? Sial. Ya, kenapa? Sial nih duit ngumpetin masih ketahuan. Nah, yang terpenting satu ada takut kepada Allah. Allahu Akbar. Kenapa? Lagi nyetrika. Nah, itu. Nah, ya, berarti kaumnya perlu dipertanyakan. Sholat dulu, setrikaan masih banyak. Dapur dulu selesai, sholat. Setelah itu nyetrika, tenang nyetrikanya. Tak sungkar-sungkar lihat kau. Oh, sebelum sholat tidur kita nggak tenang, nggak lihat jam berapa tidur, jam berapa. Tapi kalau kita sholat, sudah ada, nggak mau memperhatikan. Halo, yang pertama takut kepada kita saja. Ya, nah tuh takut kepada yang kedua, ya nomor dua itu ada ilmu dalam diri kita untuk diamalkan. Hanya duduk di majelis taklim, yarfa'ullahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah angkat derajatnya orang-orang yang berilmu. Ya, orang-orang yang berilmu itu diangkat derajatnya. Ya, sesuai dengan kapasitas kita. Saya tuh apa namanya ya? Menyerahkan semuanya itu harus kepada ahlinya. Kalau nggak ahli jangan diserahkan. Ya, kalau ibu tanya resep ke saya, Bu, Umi bagaimana cara bikin sate? Bagaimana cara bikin bebek sinjal? Ya, itu salah. Ini karena nggak ahli. Saya pernah diminta untuk jadi juri di sana, mundur di pertengahan lomba. Kenapa? Pesertanya bagus-bagus semua. Saya bingung, dimenangkan yang ini kasih, ya dimenangkannya itu, ya yang satunya juga kasihan. Akhirnya apa? Mundur saya, diserahkan kepada yang ini ahlinya. Pernah juga diminta untuk jadi juri masakan nasi goreng. Jadi aneka makanan di situ, nasi goreng macam-macam. Jurinya ada 3. Oh, saya sok-sokan tuh. Pegang juri yang lain pegang sendok, saya juga pegang sendok. Yang saya itu pakai garpu, saya pakai garpu, dicicipin. Ya, yang satu bilang, bagaimana Umi rasanya? Enak. Enak. Juri yang satunya bilang, ini terasa banget telurnya.
Ya, terasa banget telurnya, amesnya itu masih ada. Seharusnya masaknya ini begini. Pinter dia, saya bingung. Ya, ngomong aja. Ya, akhirnya selesai, semuanya dinilai. Gitu, ya, dan apa ada lupa berikutnya, saya diminta jadi juri lagi. Nggak mau saya. Kenapa? Kasihan kalau saya jurinya. Ya, khawatir saya nilai. Kenapa? Nggak ahli. Ya, makanya ilmu itu harus ada pada diri kita sesuai dengan keahlian kita dan amalkan dalam kehidupan kita. Mau hidup di mana saja, kalau ilmu itu kita amalkan, insya Allah akan menang. Ilmu kepemimpinan, ilmu berumah tangga, ilmu persaudaraan, ilmu lingkungan, ya, ilmu membina ada dalam diri kita, insya Allah aman dan tenang. Ya, yang pertama apa tadi? Takut kepada Allah. Yang kedua, ilmu yang diamalkan oleh kita. Yang ketiga, akhlak. Ya, kita ngerti tentang akhlak. Innamal ismi makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diputus oleh Allah. Ya, apa kata Allah? Untuk menyempurnakan akhlak. Menyempurnakan akhlak. Berarti akhlaknya kan sudah ada sejak zaman dahulu. Ya, tapi disempurnakan oleh Allah, oleh Rasulullah dengan Allah mengutusnya. Disempurnakan akhlaknya sudah ada. Cuma pada saat itu zaman jahiliyah, zaman kebodohan, nggak tahu tumpang tindih antara yang baik dan yang benar, nggak jelas pada saat itu. Makanya ketika Allah mengutus Rasulullah, yang pertama dibenahi adalah akhlak. Ya, akhlak. Makanya Rasulullah di Mekah itu 13 tahun lebih lama daripada di Madinah. Madinah 10 tahun, tapi di Mekah Rasulullah 13 tahun. Dari akhlaknya yang dibenahi, yang omongannya kasar, ya, yang nggak benar dalam kehidupannya itu dibenahi sedikit-sedikit oleh Rasulullah. Yang awalnya diam-diam, Rasulullah perjuangannya luar biasa, dilempar, diboykot, diapal, ya, itu semuanya yang dirasakan oleh Rasulullah. Kita tak seberapa, hanya disuruh ngaji, berangkat dari rumah sampai ke majelis taklim, duduk sejenak, dikasih air minum, dikasih makanan yang makan, nggak dikasih apa yang minum. Halo, iya, begitu aja. Capek nyendek, ya, lesu selonjong, ngantuk, nggak ada larang, ya, buru-buru, ya. Jadi kalau ada tiga ini, yang pertama apa tadi? Takut kepada Allah. Yang kedua, ilmu yang diamalkan. Tiga, ya, akhlak. Ya, bagaimana ketika kita berakhlak? Ada di depan orang yang lebih tua dari kita, bagaimana anak kita mendidik anak, bagaimana caranya kita, ya, berada di hadapan saudara kita, bagaimana ada dalam diri kita itu mau hidup di mana aja kita nyaman. Ya, makanya kita hidup ini, saya nggak betah di sini, bukan lingkungan yang bikin kita nggak betah, tapi bawaan kita yang tidak bisa menselaraskan dengan lingkungan. Mau hidup di mana aja. Ya, kalau kita bisa menjaga diri kita untuk menjadi lebih baik, semuanya akan senang. Siapa orang yang tidak senang kepada orang yang baik? Siapa yang tidak senang kepada orang yang takut kepada Allah, terjaga dalam keimanan? Siapa yang tidak senang, ya, kepada orang yang yang mengamalkan ilmu? Nah, semuanya itu, ya, akan senang kepada orang yang berilmu. Ya, itulah. Apalagi kita sekarang introspeksi diri. Sebentar lagi kita mau masuk di bulan Ramadan. Enggak henti-hentinya saya mengingatkan, ya, ketika Rasulullah mengaminkan doa malaikat. Satu, ya Allah, jangan kau terima puasanya seorang anak yang durhaka pada orang tuanya. Yuk, ya, jangan sampai kepada orang tua. Baik-baiklah dengan orang tua kita yang sudah wafat, doakan jaga peninggalannya. Yang kedua, ya,
jangan kau terima bahwasanya seorang istri yang tidak taat pada suami. Taatlah pada suami, taat meskipun sambil ngomel. Ya, sambil ngomel nggak apa-apa, yang penting taat. Ya, iya. Kadang ngomelannya seorang istri itu bagus. Komelannya seorang ibu kepada anak itu baik, ya. Tapi setelahnya ketahuan kalau kita ngomel itu kan karena sayang, gitu ya. Kalau nggak sayang, ada anak tetangga nakal, kita omelin nggak? Kita dingin. Tapi kalau anak kita nakal, kita omelin nggak? Iya. Anak tetangga mecahin gelas punya kita marahin. Tapi anak kita mecahin gelas. Ya, berarti kita lebih galak sama anak sendiri ya, daripada anak orang. Ya. Iya, guru di kelas ngajarin 30 anak, sabar. Bapak ajarin matematika, kita ngajarin anak satu di rumah. Ini. Ya, Pak ya. Iya. Sampai tidak bisa. Ya. Gak usah nungguin deh, ya. Gurunya nih jelasin, ya. Gurunya ayo nulis ya sayang. Saya nulis ke gurunya. Emangnya lihat di jendela gitu. Awas kamu kalau ya, boleh jajan. Ya. Akan ada ceritanya, ya. Apa ya? Tetanggaan. Istrinya itu ngajar anaknya. Ini begini. Kata ayahnya, sabar apa? Remaja, sabar. Ya, ayahnya ngajarin. Udah ya, saya ngajarin. Kita aja nggak sabar ngadepin anak ngajarin saya. Lebih ngapain? Ibunya bilang, ayah udah nyari dari mama, dan ayahnya keluar ngerokok dia. Ngerokok di luar, udah gak mikirin anak, gitu beda. Ibu tuh paling telaten, meskipun sambil ngomel-ngomel. Memang harus ngomel kita, makanya kalau kita kan wanita itu lebih banyak bicara daripada laki-laki, iya kan? Karena kita memang keturunan Hawa. Laki-laki kan ada. Iya, sekali ditanya dari mana Pak? Berarti benar-benar dari bawah. Ya, ngapain? Dirokok. Udah makan belum? Lauk apa? Ayam. Ya, ayam kan mungkin. Oh baik itu. Mana lagi apa? Soto. Enggak soto, bakso. Iya kan? Nah, itu bukan hanya dulu. Bagus. Dari mana mah? Dari warung. Tadi ketemu sama ini. Ya, bagus di sana. Ininya, tempat pemancingannya ada mencair, ada bule. Cuma ditanya dari mana? Ya, sampai pemancingan yang diceritakan. Ya, terus alatnya di situ semua. Kalau kita lengkapkan, ini nanti trennya begitu. Ya, kamu trennya begitu. Kalau saya ditanya, ya, kalau saya ditanya nanti ke rumah, bagaimana tadi pengajiannya? Saya nggak nyelesin materi. Tahu nggak Bi? Itu ibu-ibunya ada yang begini loh. Saya nggak boleh cerita ya. Diem saya. Saya itu termasuk orang yang paling berbalas. Di ketiak saya itu ada tai lalat. Cuma saya nggak perlihatkan. Makanya banyak yang curhat ke saya. Ya, ini CL itu. Ya, saya kadang ada yang ngasih tahu. Saya dari majelis taklim ini Umi. Oh ya, sudah. Masalah saya gini. Kadang ada yang nggak ngasih tahu. Kadang ada yang nggak ngasih tahu, tapi ketika ketemu sama Umi yang curhat kemarin saya jadi tahu orangnya gitu. Kalau saya ngasih tahu, ya kalau mau curhat di situ cuma ada mencari solusinya. Kalau belum dijawab, dialami karena ada. Tapi kok belum dijawab, oh ya nanti saya cari lagi. Ya, banyak yang kira-kira. Makanya saya kadang
pulang ke rumah sebelum tidur itu scroll WA itu yang apa? Yang curhat. Kadang curhatnya serem-serem. Yang ada di sini. Kadang ada yang apa suaminya yang jauh. Ya, itu sampai ke urusan seksualnya begini sampai karena untuk bertanya tentang sebuah hukumnya itu seperti apa gitu. Jadi kalau nggak cerita detail saya tahu. Kadang kalau nggak jelas masih sama-sama saya pancing. Biar semuanya. Jadi saya banyak tahu itu karena curhatan gitu. Bukan pengalaman. Ini pengalaman ya. Karena saya sering dicurhatin orang, alhamdulillah Allah itu tidak memberikan masalah. Ya, meskipun ada masalah enggak dianggap masalah. Kenapa? Lebih konsentrasi pada rizki, pada nikmat yang Allah berikan kepada diri kita. Dikasih hidup, dikasih anak, dikasih pasangan, dikasih rumah. Itu udah banyak. Saya pernah bersebuah tempat misi pengajian. Karena ya apa ya? Tempatnya elit, nggak ada elit. Mobil saya kan mobil Leo. Ya di situ Fortuner yang parkir situ. Saya masuk, saya sudah sama panitianya. Umi langsung masuk karena di situ parkiran ustazah memang sudah disiapkan pas di depan pintu. Jadi Umi nggak jauh-jauh langsung. Saya masuk sama satpamnya, Pak, saya parkir di sini. Ini tempatnya ustazah. Masa saya bilang saya ustazahnya, makanya aku. Selendangnya nggak dibawa. Selendangnya lupa. Itu dia yang saya bawa itu Mas Bina. Saya udah pede aja ya karena sudah disuruh masuk kan sama panitia. Suruh masuk di situ memang ada tempatnya dikasih apa yang segitiga itu ya, yang segitiga berdiri di situ ya, terus di bawahnya ada parkir imam, parkir ustaz itu ada di situ bacaannya ya. Nah, saya masuk pede sama sahabatnya, Pak saya parkir itu tempat ustazah sana tuh. Saya masih diam. Ya, dimarahin lagi sama satpamnya. Itu ke sana parkirnya. Ya di sini udah penuh semua. Itu parkir sana. Ini harus ada. Saya telepon dari Tante nasi. Akhirnya saya keluar. Setelah keluar, saya WA. Yuk, jemput saya di parkiran depan. Umi masuk aja. Kagak. Tanpa didampingin dia, ya ada pokoknya saya mau pokoknya saya jemput, saya ada di parkiran depan, ya dijemput sama dijemput, bilang mungkin sama parkirannya, sama tukang parkirnya, Pak ustadznya udah mau datang, ya saya datang gitu ya, itu yang bentuk segitiga yang warna oranye itu udah gak ada di sini, ya ada sepamnya, ibu nggak bilang kalau ustadz. Masa saya mau bilang gitu ya? Oh, satpamnya sudah mengusir saya. Sama Pak, saya ustadznya. Karena ini ya. Kita ada pengenalnya ustadznya gitu ya. Akhirnya masuk saya gitu. Lama-lama akhirnya kenal. Ya, setelah kenal, jadwal tetap. Kenal. Assalamualaikum. Mampir sini ya Ustazah. Oh iya, terima kasih Pak. Enggak ingat, aku ngusir-ngusir. Ya, pengalaman saya ya. Sering. Ya, macam-macam pengalaman itu. Terima proposal berapa kali. Assalamualaikum. Ya, tapi enggak kecewa. Ada yang menghubungin, ada yang nggak hubungin sampai sekarang. Ikhlas ya, ini karena kelupaan apa
Ya begitu ya, pengalaman-pengalaman itu gitu ya. Semoga semuanya ada kebaikannya, ada berkahnya. Udah jam 9 loh. Yuk ya, tadi 3 itu 1 takut kepada Allah, ilmu yang diamalkan 3 diri kita. Dalam diri Rasulullah ada 1 ilman. Ilman itu tidak gampang emosi, tenang, santai. 2 ilman, ilmu pengertian, ya, paham tentang keadaan, bisa membaca situasi. Yang 3 yakinan, yakin terhadap apa yang diberitahu oleh Allah, ya, bahwa semuanya benar. Yang 4 Islam itu tumbuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya bekal bagi kita untuk menapak kehidupan kita selanjutnya. Sampai jumpa nanti di hari Sabtu insyaallah di Al-Mahajir. Ya, ngaji, duduk, ya, kita ngobrol, ya, ada makanan dimakan, ada minuman diminum, kalau nggak ada diem mana. Yuk bersama-sama kita berdoa kepada Allah agar apa yang menjadi hajat kita selanjutnya oleh Allah. Bersama-sama kita berdoa semoga apa yang menjadi hajat kita semua dijaga oleh Allah. Anak-anak kita turut ta'in yang maupun yang jauh semoga selalu terjaga dalam kebaikan. Kita sebentar lagi menghadapi bulan suci Ramadan. Semoga Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang mubarak bagi kita. Istiqomah kita dalam dunia dan baik-baik kita dalam ukhuwah. Semoga Allah ridhoi kita, Allah berkahi kita, angkat kita setiap niat, setiap amal perbuatan kita tercatat sebagai amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan doakan juga saudara kita yang sedang dalam keadaan sakit, semoga Allah sembuhkan, Allah rahmati, Allah jadikan rasa sakitnya sebagai sebuah kemakmuran besar dan sebagai tambahnya kebaikan dan amal soleh. Ala hadhihi yang dunia di solihat akulan min wa ana fiha dan majlis taklim at-tayyibah kulluhum. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa barik lana fi umurina wa barik lana fi amrina wa barik lana fi ilmina wa barik lana fi auladina wa barik lana fi rizqina wa barik lana fi buyutina rabbir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbayana shighara wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ahlil ilmi wa min ahlil hasanat wa la min ahlid duir wa la min ahli su'. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang selanjutnya kita khususkan kepada yang sakit ya, untuk Bapak Mama Zaya Puji Lestari dan semoga sakit semoga Allah sembuhkan. Begitu juga dengan kita semua yang dalam keadaan sakit, semoga Allah sembuhkan. Jemaah Thayyibah yang sakit-sakit, Rahmanir-Rahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya maaf saya atas nama Umumnya Masyarakat yang sering bercanda dan ada ibu sekalian. Bukakan pintu maaf dan saya mohon maaf lahir dan batin. Saya